Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Haleluya, puji nama Tuhan. Allah yang kita sembah dalam nama Yesus adalah Allah yang berkuasa. Dia Allah yang baik, Dia penolong, penyelamat. Dialah Tuhan di atas segala Tuhan. Terpujilah nama Yesus Kristus. Nah, saudara sekalian, pagi hari ini mari kita akan melihat bersama-sama dari 1 Samuel pasal yang ke-30. Nah, kalau kita baca 1 Samuel ini mulai dari ayat yang pertama, maka di situ kita mendapatkan kisah bagaimana Daud mengalami kesulitan yang besar di Ziklag. Karena ketika Daud sedang tidak berada di tempat, maka Ziklag ini, tempat tinggal Daud
ini diserbu oleh pasukan ya yang dikenal sebagai Amalek di situ, ya. Ya tentunya Amalek mungkin juga bersama-sama dengan kelompok lain untuk melakukan penyerbuan itu. Amalek sendiri ini adalah kelompok bangsa perampok, nomaden. Nggak punya tempat tinggal tetap. Dan ketika Daud tidak berada di tempat, maka mereka dengan leluasa menjara, membakar tempat itu, dan kemudian menawan, dikatakan istri mereka, anak-anak, dan termasuk barang-barang dan sebagainya. Tapi untungnya mereka tidak membunuh seorang pun. Nah, kemudian kita lihat bagaimana Daud setelah itu pulang. Dan dia melihat ternyata semuanya sudah dirampas oleh Amalek dan tempatnya dibakar. Nah, Daud menjadi bersedih hati dalam hal ini. Tapi saudara sekalian, ini yang harus kita pelajari. Dalam kondisi seperti itu, bagaimana reaksi kita dalam hubungannya dengan Allah? Ini sesuatu yang penting. Karena kalau kita meresponnya dengan cara yang keliru, maka kita sulit untuk bisa melihat pertolongan Tuhan. Mujizat Tuhan terjadi. Tetapi kalau kita bisa meresponi dengan benar, maka mujizat pasti terjadi. Sekalipun ada kesulitan dan sebagainya, Tuhan terlalu sanggup untuk menolong. Baik itu sakit penyakit lah dan sebagainya, Tuhan terlalu sanggup untuk menolong, menyembuhkan kita. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang sukar. Nothing is impossible. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah, baik, mari kita lanjut langsung saja ke ayat yang ke-6. Apa yang terjadi? Dikatakan, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Ya, puji Tuhan. Dalam terjemahan bahasa Indonesia digunakan kata menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Ya, ini memang merupakan suatu ungkapan yang bisa disampaikan dalam bentuk bahasa Indonesianya. Kalau dalam bahasa aslinya dikatakan dari akar kata ghadzak, memang to strengthen, Daud menguatkan di dalam Tuhan, menguatkan dirinya di dalam Tuhan. Ya, menguatkan apa dalam hal ini tentunya kepercayaannya, tidak salah memang, ya. Tapi yang jelas di sini kita lihat bagaimana respons yang positif. Padahal Daud sendiri juga susah, sedih. Kalau kita baca ayat sebelumnya, ayat 4 antara lain ya dikatakan, lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu. Dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Coba saudara bayangkan betapa pedih hatinya. Betapa susah apa yang dihadapi oleh Daud ini. Tapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Kepada Tuhan. Bukan kepada yang lain-lain. Saudara sekalian, dalam kondisi seperti ini, satu-satunya respons adalah
menguatkan percaya kita kepada Tuhan. Hanya kepada Tuhan Yesus saja, tidak ada yang lain. Di dunia mungkin banyak yang tampak sepertinya bisa memberi pertolongan. Ya tentu saja itu merupakan sesuatu yang nyata karena memang manusia diberi kemampuan oleh Tuhan untuk bisa mengatasi banyak hal. Tetapi sayangnya ini limited, terbatas. Katakanlah dalam hal sakit penyakit, manusia bisa menemukan, mengusahakan, mencari adanya yang disebut obat lah. Baik itu tradisional, baik itu modern dan sebagainya. Untuk bisa membantu manusia sendiri. Tapi itu pun terbatas karena pada suatu saat itu semua tidak bisa menolong manusia. Tapi Tuhan Yesus sangat mampu. Pertolongannya tidak pernah dibatasi oleh apapun. Dia terlalu sanggup. Jangankan cuma sakit, yang sudah jelas-jelas mati sekalipun, Yesus bisa membangkitkan kembali. Bagi Tuhan tidak perkara yang sukar, Dia sanggup. Nah, saudara sekalian, namun yang penting di sini adalah bagaimana respons yang benar, yaitu selalu arahnya kepada Tuhan. Kita tahu bahwa Daud ini punya pasukan dia, dan dicatat di sana kurang lebih ada sekitar 600-an orang. Dan ini bisa dikatakan ya mungkin hampir batalion mungkin semacam itu ya. Mendekatilah kira-kira. 600 orang suatu jumlah yang sangat besar ini. Dan tentunya Daud punya kekuatan dengan persenjataannya. Dan kemungkinan besar juga kalau Daud saat itu langsung memerangi si perampok ini atau Amalek ini. Mestinya berhasil dia. Daud bukan tidak berdaya, dia punya kekuatan. Tapi mungkin pada saat itu secara manusia dia sudah lemah lunglai mungkin. Mungkin secara fisik dia capek dan juga secara psikis dia kehilangan segalanya termasuk anak buahnya kehilangan baik istri, anaknya dan sebagainya, harta bendanya karena dirampas semua oleh si Amalek. Secara manusia ini bisa terjadi seperti itu. Tetapi Daud dia tidak memprioritaskan hal-hal yang lain. Tidak memprioritaskan misalnya kekuatannya sendiri, pikirannya sendiri, kemampuannya sendiri atau apapun, atau minta pertolongan dari yang lain, kelompok lain dan sebagainya. Tapi dia fokusnya kepada Tuhan. Karena memang satu-satunya penolong, penyelamat adalah Yesus Kristus. Itulah sebabnya saudara sekalian, mari saat ini kita pahami dengan benar. Dalam kondisi seperti ini, apa yang harus kita lakukan adalah Tuhan nomor satu. Karena dari sana datang pertolongan. Di dalam Mazmurnya pasal yang ke-121, pemazmur mengatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Di dalam bahasa aslinya diekspresikan, Esa enai el heharim, me'ayin yavo esri,
Esri meim Adonai ose shamayim va'aretz. Tuhan pencipta, itulah satu-satunya penolong kita. Namanya Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Nah, saudara sekalian, apa yang terjadi kemudian? Daud datang kepada Tuhan. Dalam ayat 7 dikatakan begini. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku, maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Ayat berikutnya, kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Puji nama Tuhan. Daud seperti tadi kita lihat, dia bukan tidak berdaya. Dia tentara. Dia punya senjata, punya pasukan. Tetapi dia tunduk pada kemauan Tuhan. Dia datang kepada Tuhan, Tuhan, ini kesulitan ini serius. Dan sekarang aku mohon pertolonganmu, pimpinanmu Tuhan. Silakan engkau berkarya. Daud akan menurut. Terus sekalian kalau kita baca tadi dalam ayat 8, Daud bertanya kepada Tuhan, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Secara militer ya ini tindakan yang harus dilakukan. Gerombolan perampoknya sudah pergi, ya harus dikejar. Karena harus direbut kembali, dikalahkan dan seterusnya dan seterusnya. Apalagi Daud ini punya kemampuan. Walaupun mungkin saat itu ya mengalami kelelahan dan sebagainya. Tetapi bukan tidak berdaya. Daud punya kemampuan sebenarnya, walaupun relatif terbatas dan sebagainya. Tapi yang penting bukan itu, yang penting adalah bersama Tuhan. Karena Daud tahu, hanya Tuhan satu-satunya penolong. Bersama dengan dia, kemenangan pasti terjadi. Tidak akan ada kegagalan. Tuhan pasti akan buat berhasil. Itulah sebabnya Daud memilih menomorsatukan Tuhan. Dan kalau kita lihat selanjutnya bagaimana Tuhan memastikan, oke, kejar. Sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Tuhan sudah memberikan konfirmasi. Dan ini yang penting. Daud tinggal melangkah. Walaupun nanti kita lihat masih ada lika-liku berikutnya bagaimana dia ketemu dengan seorang yang memang sangat diperlukan untuk bisa menunjukkan jalan kemana. Sebab mau mengejar kemana? Ke utarakah, ke timur, ke barat, ke selatan? Kan belum tentu tahu kemana larinya si Amalek perampok ini. Sekalipun tahu juga mungkin perlu persiapan yang memadai untuk menaklukkan mereka. Memperhitungkan kekuatan mereka dan seterusnya. Masih banyak lika-likunya. Hal-hal detail yang perlu diselesaikan. Tapi apapun itu, ketika bersama Tuhan, kemenangan pasti terjadi. Dan kita lihat memang ternyata Daud berhasil akhirnya, tapi bukan dengan 600 orang anak buahnya. Karena ada sekitar 200-an yang tidak mampu lagi melanjutkan perjalanan atau mengejar musuh. Dengan tenaga yang sebetulnya relatif minim. Tetapi karena Tuhan sudah mengatakan,
kamu pasti menang. Maka dipastikan itu terjadi. Tidak ada yang meleset. Oleh karena itu saudara sekalian, yang terpenting adalah kita belajar dari Daud ini. Tidak mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi betul-betul mengandalkan Tuhan, menomorsatukan Tuhan. Dan firman Tuhan juga sudah mengatakan, mungkin saat ini saudara sedang dalam pergumulan, baik itu sakit penyakit, kesulitan apapun. Janji firman Tuhan adalah, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tuhan adalah sumber pertolongan. Mari kita maju. Kita kuatkan percaya kita kepada Tuhan. Pandang Yesus. Dialah penolong kita, juru selamat kita. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Dia. Dia Allah yang maha sanggup. Bersama Yesus kita pasti berkemenangan. Karena Yesus sudah menang. Dan bahkan kita ini adalah lebih dari pemenang. Oleh karena itu tidak ada yang perlu dikhawatirkan, tidak ada yang perlu ditakutkan. Daud terus melakukan ini. Dan akhirnya dia berhasil mengalahkan Amalek dan memperoleh kembali hartanya yang sudah dirampas, keluarga, anak, istri, dan sebagainya. Semuanya diselamatkan tanpa kurang suatu apapun. Puji nama Tuhan. Saudara sekalian, di sini kita lihat melewati kesulitan dan sebagainya bersama dengan Tuhan, kemenangan pasti terjadi, mujizat pasti terjadi. Tetap percaya Yesus. Daud mungkin bisa berpikiran lain. Aduh, tamat riwayatnya sudah. Waduh, mati. Wah, gimana dan seterusnya. Oh tidak. Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dia arahkan pandangannya kepada Yesus. Mari saat ini, saudara sedang dalam pergumulan, mungkin saudara sedang dalam keadaan sakit terbaring di tempat pembaringan. Mungkin saudara sedang mengalami problem di dalam rumah tangga, tempat pekerjaan dan sebagainya. Bagi Allah tidak ada perkara yang sukar. Dia terlalu sanggup. Dia adalah satu-satunya penolong. Kuatkan percaya kita kepada Tuhan dan katakan, terima kasih Tuhan, Kau adalah penolongku. Kau adalah juru selamatku. Aku percaya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat. Engkau Allah yang memulihkan, menyembuhkan, melepaskan, memberikan kemenangan, bahkan hari depan yang penuh harapan. Oh, terima kasih, kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Yesusku, Tuhan yang hidup dan berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau ajaib dan mulia, Engkau besar dan agung Tuhan. Di dalam nama Yesus aku menerima kesembuhan. Dalam nama Yesus aku menerima pemulihan. Dalam nama Yesus ada jalan keluar, ada pertolongan, ada keberhasilan, ada kemenangan. Dalam nama Yesus tidak ada perkara yang mustahil. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Yesus. Haleluya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami diberkati dalam nama Yesus. Kami sehat Tuhan. Dalam nama Yesus, organ tubuh dipulihkan, ginjal baru, lever baru, jantung diperbarui. Dalam nama Yesus, paru-paru baru, pankreas baru, lambung baru dan sehat. Dan tulang-tulang sendi yang diperbarui dalam nama Yesus. Mujizat-Mu dinyatakan. Kuasa sakit penyakit sudah dihancurkan dalam nama Yesus. Tuhan beri keberhasilan, kemenangan, kelimpahan. Terima kasih Tuhan. Darah Yesus melindungi kami.
menjauhkan dari segala gangguan, penyakit, bahaya apapun. Terima kasih Tuhan. Kami bersukacita, kami bersyukur karena memiliki Allah seperti Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin.